Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawariza Malia Putri dari kelas 3A, Program Studi Administrasi Bisnis, nomor pokok mahasiswa 203101075. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial pengerjaan dua soal yang telah disediakan oleh Bapak Amrul dengan menggunakan what if analysis. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pengganti UAS mata kuliah pengolah data 2 dengan dosen pengampu adalah Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MCS. Berikut adalah video tutorial. Di sini saya sudah ada satu soal, yang kemudian ini ada soal kedua. Nah, saya akan mengerjakan soal yang pertama terlebih dahulu. Di sini, Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah ini. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus didapatkan oleh Narendra? Nah, di sini nilai bahasa Inggrisnya sudah ada, bahasa Indonesianya sudah ada, nilai IPA adalah nilai dicari, kemudian untuk nilai IPS adalah 95, untuk nilai UAS matematika, di sini ada ketentuannya. Untuk nilai UAS matematika adalah 2 digit terakhir nomor NPM dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor 1 adalah mahasiswa dengan nilai dengan 2 digit terakhir NPM kurang dari 50, maka nilai UAS matematika adalah 50 plus 2. 2 digit terakhir NPM. Untuk yang kedua adalah mahasiswa dengan 2 digit terakhir NPM lebih dari 50, maka nilai UAS matematika adalah 2 digit terakhir NPM tersebut. Dengan nomor NPM saya adalah 2031101075, maka nilai UAS matematika adalah 75. Di sini kita ganti terlebih dahulu 75. Kemudian kita hilangkan terlebih dahulu tanda tanya di sini. Maka selanjutnya adalah menghitung rata-rata seluruhan nilai UAS ini. Caranya adalah sama dengan average, buka kurung, kemudian tarik nilai bahasa Inggris hingga ke nilai matematika, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah rata-rata adalah 89,25. Selanjutnya kita akan mencari nilai IPA dengan rata-rata yang diinginkan adalah 85. Kita klik terlebih dahulu untuk nilai rata-ratanya. Caranya kita akan klik ke data, kemudian pilih what if analysis, kita akan menggunakan goal seek. Nah, untuk set sal di sini adalah nilai rata-rata UAS, yaitu 89,25. Klik enter. Kemudian untuk true value-nya ini adalah nilai yang diinginkan. Di sini nilai yang diinginkan adalah 85. Jadi kita tulis 85. Kemudian by changing cells ini adalah nilai yang dicari, yaitu nilai IPA. Kita klik untuk kolomnya, lalu kita oke. Nah, lalu klik OK. Untuk mendapatkan nilai rata-rata UAS 85, maka Narendra harus mendapatkan nilai UAS IPA 68. Masuk ke soal yang nomor 2, yaitu Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan juga besaran bunga sebagai berikut. Untuk baris ini adalah bunga ya. Untuk kolom ini adalah tahun. Di sini sudah ada keterangannya. 0,5 ini adalah setengah tahun, 1 ini adalah 1 tahun, 1,5 ini 1,5 tahun, ini adalah 2 tahun. Kemudian 2,5 ini 2,5 tahun, 3 ini adalah 3 tahun, dan terakhir adalah 3,5 ini adalah 3,5 tahun. Di sini sudah ada catatannya bahwa Nirina memiliki data sementara berupa lama kredit adalah 2 tahun, untuk bunga kredit 2 tahun adalah 5%, harga laptop adalah 2 digit terakhir NPM dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor 1 adalah bagi mahasiswa dengan 2 digit terakhir NPM kurang dari 10, maka harga laptopnya adalah 10 plus 2 digit terakhir NPM. Untuk yang kedua adalah bagi mahasiswa dengan nomor 2 digit terakhir NPM lebih dari 10, maka harga laptop adalah 2 digit terakhir NPM. Nomor NPM saya adalah 2031101075, maka harga laptopnya adalah 75 juta. Sebelum mengerjakan ini, kita akan mengerjakan kolom ini terlebih dahulu. Ini akan dijadikan sebagai acuan dalam pengerjaan baik untuk bunga ini ataupun untuk tabel yang ini. Di sini untuk bunga kredit, bahwa Nirina menghendaki bunga kredit sebesar 5% dengan lama kredit 2 tahun. Jadi bunga kreditnya adalah 5% dan lama kreditnya adalah 2 tahun.
Kemudian untuk harga laptopnya ini adalah 75 juta rupiah. Ini kita ganti terlebih dahulu. Caranya masuk ke home, kemudian klik number. Tunggu sebentar. Pilih yang accounting. Di sini kita ganti dengan RP. Klik OK. Nah, ini adalah nomornya 1. Kemudian untuk menghitung angsurannya, kita akan menggunakan rumus PMT. Caranya adalah sama dengan PMT, buka kurung, untuk rate-nya adalah 5%. Di sini saya akan menggunakan tanda koma sesuai dengan perintah yang ada di bawah ini. Untuk Excel, ada juga yang menggunakan titik koma, jadi disesuaikan saja dengan perintah yang ada di bawah ini. Lalu untuk enter-nya adalah lama kredit, kemudian koma lagi, untuk PV-nya adalah harga laptop. Ini kita beri minus terlebih dahulu, tanda minus, kemudian klik untuk harga laptop, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah angsuran. Kita ganti terlebih dahulu menjadi RP. Counting. Untuk angsurannya adalah 40.335.365,85. Ini desimalnya kita bisa hilangkan. Jadi tinggal 40.335.335 juta rupiah. Total angsuran ini adalah sama dengan angsuran, kita klik saja, lalu dikali dengan harga, dikali dengan lama kredit. Kemudian kita enter. Nah, untuk total angsurannya adalah 80.670.731. Kemudian untuk bunga yang dibayar ini adalah total angsuran dikurangi harga laptop. Caranya sama dengan total angsuran dikurangi dengan harga laptop. Kemudian enter. Untuk total bunga yang dibayar adalah 5.670.732 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dengan bunga yang berbeda. Ini tujuannya adalah apabila Nirina nanti ingin melakukan kredit dengan bunga yang berbeda, seperti 3% ataupun 3,5% dan seterusnya. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu untuk angsurannya. Caranya sama dengan klik saja langsung untuk angsuran, kemudian nah, ini sama 40.335.366 ya, sama dengan ini. Lalu bagaimana cara untuk menghitung berapa sih angsuran jika bunganya 3% ataupun 3,5%? Ini caranya adalah dengan kita blok terlebih dahulu mulai dari bagian bunga besar ini hingga yang ini pojok ini, kemudian klik data, pilih what if analysis, kita gunakan data tabel. Nah, karena di sini hanya ada kolom, tidak ada row atau baris, jadi kita gunakan kolom saja. Dengan tabel acuannya adalah bunga di sini bawah, jadi kita gunakan tabel acuan di sini yaitu bunga kredit. Kemudian enter dan klik OK. Nah, hasilnya sudah keluar seperti ini. Kita akan tambah dengan RP. Kita blok terlebih dahulu, masuk ke home, lalu number, sama dengan kita memilih accounting, untuk desimalnya kita hilangkan saja, kemudian pilih RP. Nah, di sini apabila nanti Nirina ingin kredit dengan bunga sebesar 3%, maka dia akan membayar sebesar 39.195.813 rupiah. Nah, di sini kita akan lihat apakah benar perhitungan bahwa jika angsuran Nirina menggunakan bunga sebesar 5%, apakah benar bahwa angsurannya 40.335
35.366. Kita cari di sini untuk bunga 5%, dan kita geser. Nah, kita beri warna terlebih dahulu untuk mempermudah. Sama, jadi sama-sama Rp40.335.366. Jadi, pengerjaan kita menggunakan what if analisis data tabel untuk besar bunga ini sudah benar. Lalu yang selanjutnya kita akan mengerjakan ini. Mencari angsuran dengan acuannya adalah bunga dan juga lama kredit. Di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk angsurannya tadi. Klik saja, kemudian enter. Sudah muncul. Caranya sama, kita blok terlebih dahulu untuk mulai dari jumlah angsuran tadi hingga kolom terbawah ini, kemudian klik data, what if analysis, data tabel. Nah, di sini bedanya, di sini ada raw input cell, yaitu bunga, besar bunga. Jadi kita gunakan acuannya adalah bunga. Di sini bunga. Kemudian enter. Untuk kolomnya di sini adalah lama kredit, mulai dari 0,5, mulai dari setengah tahun hingga 3,5 tahun ini, dengan tabel acuan yang kita gunakan adalah lama kredit di sini. Kemudian enter, klik OK. Nah, di sini sudah keluar untuk ansuran-ansuran dengan bunga serta lama ansuran berbeda. Kita blok terlebih dahulu, kita akan beri RP untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Kita pilih accounting, lalu ini adalah hasil dari pencarian angsuran dengan acuan besar bunga dan juga lama tahun. Nah, kita akan cari apakah benar jika Nirina mengambil kredit dengan lama 2 tahun dan juga bunga sebesar 5%, apakah benar Nirina akan membayar sebesar Rp40.335.366. Kita akan cari, klik saja yang di dua ini, yaitu 2 tahun, kemudian geser sampai ke 5%. Nah, ini. Kita beri warna untuk mempermudah. Kita cocokkan Rp40.335.366, dan di sini ada Rp40.335.366. Sudah sama, jadi perhitungan kita menggunakan what if analysis data tabel ini sudah benar. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata dalam membuat video tutorial ini, saya ucapkan maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.